Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang siapa sih orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus ya. Nah, siapa saja yang akan memasuki surga Firdaus itu kita masuk ke surah Al-Mu'minun ya. Ini Al-Mu'minun itu adalah surah ke-23 ya, sahabatku semuanya. Di sini ada orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus itu ya. Siapa saja? Nah, di surah Al-Mu'minun ya, surah ke-23 dari ayat 1 sampai 11, Allah sudah menceritakan di Al-Qur'an ya siapa saja yang akan masuk ke dalam surga Firdaus. Tentunya sungguhnya beruntunglah ya arti dari surah Al-Mu'minun ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Tentunya kita harus punya iman dulu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah ya. Yang keempat adalah iman kepada hari akhir ya. Keenam, iman kepada qada dan qadar ya. Yang keenam ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul Allah ya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar tentunya ya. Nah sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, pernah di sini di surga Firdaus itu yang pertama ya. Sesungguhnya beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk. Ternyata khusyuk di dalam sholat ya. Di dalam sholatnya khusyuk ya. Jadi khusyuk itu hanya mengingat Allah saja ya. Jadi sholat jangan melayang kemana pikirannya. Berarti pertama, kalau kita masih melayang-layang sholatnya berarti bukan khusyuk. Tidak khusyuk sholatnya ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya. Nah itu juga sama ya. Jadi kita harus bisa menjauhi hal-hal yang tidak Allah ridhoi ya sahabatku semuanya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah tentunya ketika kita bisa berzakat, kita harus punya penghasilan, kita harus mau bekerja. Nah ketika kita punya penghasilan, bekerja, kita bisa mengeluarkan zakat ya. Tetapi kalau kita malas-malasan, cuma tidur melulu, tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Karena agama Islam mengajarkan kita untuk mau bekerja keras supaya kita menjadi orang kaya ya, supaya menjadi berhasil, punya uang. Dan dengan uang tersebut kita mengeluarkan zakat ya. Nah itulah Allah sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Dan Allah mencintai orang-orang yang mau mengeluarkan zakat dari hasil penghasilan tersebut ya. Nah selanjutnya adalah dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Nah itu jadi kemaluan kita juga harus dijaga ya, supaya kita nanti di akhirat menjadi memasuki surga Firdausnya ya, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang yang melihara amanah-amanah ya yang dipikulnya. Nah, itu amanah juga tetap ya, kita harus menjaga amanah ya. Itu insya Allah akan masuki surga Firdaus. Dan janji, nah itu sahabat semuanya, dan janjinya. Jadi ketika kita berjanji seperti gini ya, kita pinjam uang kepada seseorang, terus kita menjanjikan tanggal sekian saya insya Allah akan membayar. Nah itu udah janji ya sahabatku semuanya. Kita harus mau menepati janji tersebut ya. Bagaimanapun ketika kita sudah berjanji, kita mau menepati janji ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, itu sesama manusia, apalagi sesama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Nah ini ya, ketika kita diibaratkan ada hubungan suami istri ya, seorang suami sudah ikrar ya di hadapan penghulu
dan kita diwaliin oleh si ayahnya bahwa si perempuan ini sudah tanggung jawab seorang suami. Nah, suami itu sudah ada tanggung jawab ke seorang istri. Pertama harus memberikan nafkah. Nafkah apa saja? Nafkah lahir, nafkah batin, memberikan perlindungan. Itu sudah suami harus mau mengerjakan amanah itu ya. Mau bekerja, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Itu adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang mau memegang amanah yang Allah titipkan kepada orang tersebut ya. Nah itu, atau kita dikasihani anak ya. Anak kita itu harus dididik oleh kita. Karena itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ya. Atau kita dititipi apa saja, kita harus sampaikan. Itu adalah amanah yang harus kita sampaikan. Atau kita dikasih mata kita. Apakah mata kita untuk membaca Al-Qur'an kah? Ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam anggota tubuh kita. Apakah mata kita ini dipergunakan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, untuk berbuat baik, untuk bertafakur, tadabbur, berzikir kepada Allah? Apakah mata ini dipergunakan untuk maksiat? Nah, seperti itu akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tangan kita ya, tangan kita juga sama akan berbicara kelak di akhirat. Apakah tangan ini mau bisa menolong orang, berbuat baik dan sebagainya, akan ditanya nanti kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Terus tentang telinga kita. Nah, telinga kita ini dipergunakan untuk apa? Apakah telinga ini pernah dibawa ke pengajian kah atau tidak ya? Itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Atau mulut kita, apakah bisa menjaga lidah kita ini ya sahabatku semuanya? Apakah kita sering bentak-bentak orang, atau sering marah pada orang, atau kita pakai ghibah, atau namimah, atau sumpah palsu? Itu semua ada di mulut kita ya. Itu adalah akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan ada kedua kaki kita ya, kaki kita melangkah kemana ya, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Itulah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam anggota badan kita ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hati nurani, kita punya kolbu. Apakah kolbu ini dipakai untuk zikir kepada Allah atau dipakai untuk selalu benci kepada orang, menghina orang? Itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Karena Allah juga tidak pernah menghina makhluk-makhluknya ciptaannya ya. Kalau kita menghina makhluk Allah berarti kita lagi menghina Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu insya Allah akan terjalinlah komunikasi yang sangat harmonis. Tetapi kalau kita saling mencurigai, saling membenci, saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya, Allah tidak mencintai orang-orang yang selalu mengolok-olok ya sahabatku semuanya. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Tulus, ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amanah ya sahabatku semuanya. Kita dititipi harta. Apakah harta itu dipergunakan untuk apa? Apakah mau menolong orang-orang yang membutuhkan? Apakah dengan harta itu kita hanya menumpuk-numpuk harta yang mengakibatkan kita kelak di akhirat si harta yang kita tumpukan akan disetrikakan ke badan kita ya. Tetapi kalau harta itu kita manfaatkan untuk mau menolong orang, mau berbuat baik kepada orang lain, nah insya Allah ya kebaikan itu akan kembali ke diri kita ya sahabatku semuanya, seperti itu ya. Nah, itulah amanah ya. Amanah itu berat sekali ya sahabatku semuanya. Allah Subhanahu wa taala saja ya mau memberikan amanah kepada langit, bumi ya, kepada gunung, semuanya menolak. Hanya manusia yang mau menerima amanah tersebut ya. Kata makhluk Allah yang lainnya, manusia itu bodoh sekali gitu ya, katanya mau menerima amanah yang Allah titipkan. Nah, itu ya. Karena amanah itu berat sekali ya sahabatku semuanya. Berat melaksanakannya ya. Karena amanah itu ya suatu saat nanti dipertanggungjawabkan kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Kita harus bisa menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Nah, itu jika amanah itu disia-siakan, Allah akan mengambil lagi ya, karena orang tersebut tidak amanah ya. Seperti itu ya, sahabatku semuanya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang akan mewarisi atau memasuki surga Firdaus itu? Yaitu orang yang tadi menepati janji ya, jika kita berjanji, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi kita harus sembahyang atau sholat itu harus dipelihara ya. Jadi harus tepat waktu pertama. Keduanya kita harus benar sholatnya ya, ada rukun syarat sholatnya harus dipenuhi ya, karena sholat tidak akan diterima tanpa ilmunya. Jadi kenapa kita mengaji, mencari ilmu itu wajib ya sahabatku semuanya. Di buayan sampai liang lahat itu tidak ada hentinya kita harus mau mencari ilmu, karena dengan ilmu semuanya menjadi mudah ya sahabatku semuanya. Kita pengen dunia harus punya ilmunya ya. Kalau kita berterjun di bidang dagang, kita harus punya ilmu dagang. Kalau kita pingin selamat di akhirat juga sama dengan ilmunya ya sahabatku semuanya. Kita datang ke pengajian, kita mau mendengarkan ceramah ya. Nah, kita kalbu kita kan nanti terarah ya sahabatku semuanya. Nanti Allah akan bimbing kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi, kayak gitu ya sahabatku semuanya. Tapi kalau kita tidak mau mendatangi majelis talim, tidak mau mengaji, tidak mau mencari ilmu, mau seperti apa hidup kita ya? Mungkin hidup kita akan begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan sama sekali ya. Tetapi kalau kita mau berbuat mau bangkit ya sahabatku semuanya, mau bangkit dari keterpurukan, mau bangkit dari suatu kesalahan, memperbaiki kesalahan, insya Allah Allah akan memberikan jalannya ya sahabatku semuanya, asalkan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah sekali ya sahabatku semuanya untuk memberikan supaya si orang tersebut mau berubah gitu ya. Karena dengan kita mendatangi majelis taklim, kita dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah orang itu akan berubah, karena Allah mencintai orang-orang yang selalu mau berbuat baik ya, dimanapun dan kepada siapapun, tanpa ada sesuatu apapun, hanya ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lalu bagaimana untuk menunjukkan keimanan kita ya? Tentunya kita dapat menunjukkan keimanan kita melalui simbol-simbol, yaitu dalam bentuk aktivitas seperti sedekah, zakat, infak, yang sejatinya menjadi ciri khas dari orang-orang yang beriman ya. Tingkat keimanan seseorang akan memengaruhi nilai pemahaman agama dan ibadah yang dilaksanakannya ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mapan ibadahnya serta dekat pula ia dengan Tuhannya. Keimanan seseorang dapat dipupuk melalui berbagai macam cara, mulai dari yang tampak hingga yang tak tampak sekalipun ya. Keimanan itu sangat penting dalam kehidupan saat ini maupun di akhirat nanti, karena keimanan yang kita miliki akan menjadi penolong dan penerang terhadap diri kita sendiri. Keimanan juga dapat menjadi sebab dilimpahkannya berkah-berkah baik yang ada di bumi atau di langit ya sahabat semuanya. Nah itu ya. Jadi kalau kita mau beramal soleh, berbuat baik ya, insya Allah Allah akan memberikan anugerah rahmatnya, rezekinya kepada hamba yang mau berbuat baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ya. Al-A'raf itu surah ke-7 ya sahabatku semuanya. Ini di ayat 96 ya. Yang artinya adalah jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman. Nah, iman dulu ya. Dan bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Nah, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan ya sahabatku semuanya, berkah dari langit
dan bumi ya. Nah itu ya, kalau kita iman dan takwa, Allah akan memberikan atau melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu kata Allah ya, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya, itu ya. Makanya kalau kita lagi galau hatinya, kita tanyain ada dosa apa ya. Jadi perbanyaklah istighfar, tentunya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau Sayyidul Istighfar ya, rajanya istighfar. Bagaimana lafaznya? Begini ya sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah itu Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar. Nah itu ya sahabatku semuanya, ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa keimanan menjadi salah satu jaminan atau garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang melimpah. Segala apa yang bersumber dari langit dan bumi akan menjadi berkah bagi kehidupannya, sehingga mereka tidak akan dilanda kekurangan selama hidupnya. Allah benar-benar menjamin rezeki seseorang yang senang melakukan kebaikan, terutama berinfak, zakat, atau sedekah ya. Dengan itu mereka yang mendapatkan banyak karunia rezeki atau berkah yang melimpah tentu akan menyadari indahnya berbagi. Dengan sedekah itu pula mereka bisa menjaga dan memelihara keimanan yang telah mereka tanam dalam hatinya. Bentuk keimanan yang kuat dan kokoh memang harus dimiliki oleh seorang muslim agar dapat menyempurnakan hidupnya serta dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak bisa memberikan kemanfaatan ya. Agama menjamin bahwa dengan iman, kehidupan seorang muslim pasti akan lebih tertata dan terarah. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terhindar dari segala perbuatan maksiat ya. Sebagaimana telah banyak kita dipelajari pada bagian-bagian terdahulu ya sahabatku semuanya, bahwa orang yang beriman seringkali disebut sebagai mukmin. Sementara orang yang Islam disebut dengan muslim. Nah itu perbedaannya ya sahabat semuanya. Kalau orang yang beriman disebut, ya betul sekali, mukmin. Kalau orang Islam disebut muslim ya. Orang mukmin, orang muslim belum tentu dapat dikatakan sebagai orang mukmin ya. Jadi ketika di KTP-nya Islam berarti masuknya muslim, tapi belum tentu disebut mukmin ya. Karena kalau kita mengaku seorang muslim, kan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sembahyang atau sholat ya, yang 5 waktu itu, tapi kita masih bolong-bolong sholatnya, berarti kita belum mukmin ya itu teh. Jadi masih muslim orang Islam tapi belum melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan gitu ya. Jadi kalau kita masih belum bisa berpuasa, puasanya masih bolong-bolong, berarti masih muslim, bukan mukmin. Kalau mukmin adalah orang yang beriman ya. Nah, itu ya perbedaannya sahabatku semuanya. Nah akan tetapi orang mukmin pastilah orang muslim tentunya ya. Hal tersebut terjadi karena belum tentu iman itu langsung bisa masuk ke dalam hati seseorang ya. Nah itu ya perbedaannya ya sahabatku semuanya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya sahabatku semuanya di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini adalah surah kedua ya dari urutan Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 62 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati ya. Nah itu ya.
Jadi amal apapun yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik ya, dimanapun kita berada ya. Nah selanjutnya ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dari golongan manapun mendapat jaminan dari Allah dan mereka tidak perlu khawatir akan merasakan suatu kesedihan. Mengingat pentingnya sedekah, maka sedekah juga menjadi bagian dari bukti keimanan seseorang ya. Sehingga dengan sedekah kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan awal. Sejatinya memiliki sifat utama, sedekah memiliki sisi sifat yang penting untuk diperhitungkan. Sedekah merupakan indikasi atau manifestasi keimanan seseorang serta sebagai bentuk atas kepekaan kita terhadap realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Apabila kita peduli kepada semua orang, maka orang lain pun akan peduli atau simpati dengan kita. Bukanlah hati kita untuk yang terbaik bagi diri kita dan semuanya. Nah itu ya sahabatku semuanya tentang berbuat baik atau tentang orang-orang yang akan mewarisi dan memasuki surga ya, yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi ya sahabatku semuanya, itu yang akan dimasuki oleh orang yang pertama beriman kepada Allah, kedua orang yang memelihara salatnya, yang ketiga orang yang mau mengeluarkan zakatnya, yang keempat adalah orang yang menjauhi dari perbuatan yang tidak ada faedahnya, yang selanjutnya adalah orang yang mau menjaga amanah-amanahnya ya, dan orang yang menepati janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Itulah yang akan memasuki surga Firdaus ya. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi nanti kelak di akhirat ya sahabatku semuanya. Nah sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya ya, mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, share jika ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya. Karena satu share ilmu kepada orang lain itu nilai pahalanya adalah sedekah jariyah, yaitu yang ilmu yang bermanfaat ya. Ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, insya Allah ketika ilmu itu menyebar dan ilmu itu dimanfaatkan untuk orang lain menjadi tahu, pahalanya akan mengalir terus ke alam barzah ya sahabatku semuanya. Dan terima kasih dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.